Setiap kali kita buka sosial media, isu ini ada di situ terus. Dihentikan di DPR, isu ini ada di situ terus. Kenapa begitu? Karena dia sudah jadi momentum. Tinggal diwujudkan jadi monumen. Satu langkah aja. Keburukan. Dia dihitung di dalam konsep noblesse oblige. Presiden noblesse oblige. Ketua Mahkamah Konstitusi noblesse oblige. Wakil noblesse oblige. Artinya, dia tidak boleh menyembunyikan satu perbuatan tercelah. Jadi kalau baru ditemukan sekarang, kalau yang kemarin dia lakukan, tempus delictinya, locus delicti enggak berlaku prinsip itu di dalam kondisi noblesse oblige, nobility, kemuliaan. Orang mulia itu nggak boleh berbohong. Jadi itu prinsipnya. Kenapa? Itu sama aja dengan, ya itu barang lama. Iya, tapi itu bukti baru tentang hal yang lama. Prinsip novum juga begitu. Seandainya diketahui ketika pendaftaran bahwa itu adalah fufu-fafa, pasti tidak diterima pendaftaran itu. Iya, tapi waktu itu kan nggak diketahui, baru sekarang. Justru kalau sekarang maka kebohongannya berlapis. Begitu cara melihat kondisionalitasnya itu. Satu, dua. Pemaksulan itu awalnya bukan diukurkan pada jenis kejahatan yang sekarang Anda sebut-sebut di konstitusi. Kata konstitusi sendiri di abad 15 artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Anda bayangkan tuh. Sebelum ada revolusi Prancis 200 tahun, 400 tahun sebelum revolusi Prancis, 200 tahun. 15 sekian tambah 17, 200 tahun. Anda belajar hukum, coba Anda baca buku Franco Gallia, ditulis oleh François Hotman. Ditulis di Paris, tapi bukan oleh Hotman Paris. Prinsip itu didasarkan pada keinginan untuk membatalkan hak absolut raja. Lalu dia berevolusi sampai sekarang demokrasi. Jadi dari awal pemaksulan itu bahkan artinya membunuh raja. Begitu kalau belajar fondasi filosofi dari legal reasoning, dari hukum itu. Jadi yang pertama tadi, kemuliaan itu tidak boleh ditutupi karena itu tidak berlaku di situ tempus atau locus delicti. Oke. Yang ketiga, ini cuma suara purnawirawan, orang tua kolot. Berapa orang pula? Dan kosong. Berapa orang? 200 orang. Penduduk Indonesia 280 juta orang. Ini peanuts. Dijumlahkan cuma 200 orang. Di dalam public opinion ada prinsip bunyinya begini. Dalam logika namanya pars pro toto. Sebagian untuk seluruhnya. Bunyinya begini prinsip itu. The whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Jadi bukan 200-nya. 1 tambah 1. Penjumlahannya itu, keseluruhan itu lebih besar dari 200. Begitu cara membaca politik. Begitu cara membaca demokrasi. Ini orkestrasi. Politik adalah orkestrasi. Apa yang salah di situ? Tapi bukan orkestrasinya yang Anda tagihkan. Anda mau cari kondukturnya siapa, konduktornya siapa, dirigennya siapa. Benar kan? Salah. Anda cari siapa yang nulis partiturnya. Begitu. Orkestrasi ada pemain, ada konduktor. Tapi nggak ada partitur, bagaimana mau main?
Sekarang saya tanya siapa yang nulis konduktornya? Yang sampai hari ini ada di WA Group, ada di diskusi-diskusi BEM. Setiap kali, setiap minggu saya kira-kira dalam sebulan saya ada undangan kira-kira 100 sampai 120 undangan mahasiswa. Di semua kampus. Temanya soal ini. Mereka yang nulis partiturnya. Terus mau ngapain? Undangan kampus ratusan, temanya soal pemakzulan. Yes. Berulang terus itu. Selamatkan demokrasi. Bagaimana pemakzulan? Itu. Paling saya penuhi 4. Dalam sebulan seminggu sekali. Karena saya lebih sering naik gunung daripada naik bimbar. Jadi kita mau baca itu secara sosiologis. Dia udah menetap di dalam langgam narasi literasi publik. Ya tapi nggak penting nanti juga hilang di. Nggak ada soal dia hilang di DPR. Tapi kalau dia nggak hilang di benak rakyat, bagaimana caranya? Coba kita renungkan soal itu. DPR itu formalitas, di Sogo juga berhenti kok isu itu. Tetapi di publik itu partiturnya ditulis dan tidak bisa dihapus bahkan oleh anggota DPR. Artinya sampai 2029 terus, tiap hari you akan lihat itu. Jadi kita membayangkan satu probabilitas bukan posibilitas itu. Padahal politik adalah soal possibility itu. Bukan probabilitas tuh, dihitung 25 orang ya nggak ada soal. Jadi kita mau lihat satu peristiwa dalam sejarah politik Indonesia yang agendanya sudah pernah ditulis sebelumnya tadi diterangkan. Jadi lumrah aja ada pertanyaan semacam itu. Bagaimana kalau 2/3% dari para pengusul itu nggak ada yang datang? Harto juga bilang begitu dulu. Buat rubah konstitusi diperlukan 2/3. Cukup saya culik satu orang dari DPR batal. Sebelum Presiden Soeharto menculik 20.000 mahasiswa itu udah duduk di atas DPR. Maka fakta politik mengubah hukum. Fakta politik yang akan mengubah hukum. Bayangkan, 1 minggu ini pembicaraan masuk tanggal 20. Demo pertama di Makassar, demo kedua di UNJ, demo ketiga di UIN itu. Dan fair kita. Polisi jangan larang mereka demo. Dalam 4 hari, 300.000 orang itu cuma di sekitar Jawa Barat aja udah masuk DPR. Jadi fakta politik. Ya tapi itu street justice. Ya memang tekanan publik. Karena dasarnya adalah moral call. Bukan legal call. Begitu politik berubah. Tidak pernah ada politik berubah berdasarkan konstitusi. Semua perubahan politik berubah karena perubahan kualitas kekuasaan. Tukar tambah kuasa sudah terjadi. Jadi kita mau lihat ini bukan soal benci atau tidak benci, tapi rakyat punya semacam simpanan intuisi bahwa ada sesuatu yang nggak beres dengan Gibran. Ya mau bahas di mana? Panggil psikiater, tanya artificial intelligence. Itu yang kita sebut sebagai kemuliaan dari suara rakyat. Vox Populi, Vox Dei. Bukan Tuhan punya suara yang akan diikuti rakyat. Bukan. Yang diputuskan rakyat pasti diiyain Tuhan. Itu namanya Vox Populi, Vox Dei. Jangan dibalik-balik. Dan itu yang menjadi mesin sejarah. Bukan konstitusi mesin sejarah. Tapi justice. Yang kadangkala kita rumuskan secara singkat. Moral, integritas. Kan itu yang kita anggap batin kita itu ada yang nggak benar nih. Yang Anda akan bawa terus menerus dalam upaya untuk membatalkan imajinasi itu. Jadi sekali lagi, mungkin terjadi, mungkin tidak. Mungkin diiyain, mungkin enggak tuh.
Tapi buat saya, politik bukan the art of the possible. Politik is the art of attacking the impossible.